Miss. Kalau sedikit biar tidak panas-panas kayak gini. Nanti malam kita tutup sedikit. Halo semuanya, selamat sore. Sore, Miss. Remis. Oke, apa kabar? Kita akan mulai ya hari ini. Oh, maaf Miss Sister baru kirimin itu solution guide-nya ya. Padahal udah disiapin loh kayaknya apa tuh. Oh, sebentar. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, 60% ada satu orang yang izin. Hmm, iya, sebetulnya jangan. Hitung. Ini kenapa nih chat? Kemarin saya lagi rusak nih, nggak bisa on kamera. Oke, baik rusak. Share screen dulu ya. Open kamera dan share screen teman-teman. Karena kita bukan buat podcast yang cuma didengerin doang. Tapi kita ada interaksi, eye contact, ada juga interaksi suara dan sebagainya. Tapi kalau ada problem boleh-boleh aja aman. Oke. Oh, ini nggak multiple ya? Nggak, aku multiple. KPB sudah di loop 4 ya. Sip, mantap. Loop 4 di bagian dokumen boleh dibuka di nomor lesson 4 ya. Lesson 4. Hari ini saya cuma akan tetap bahas project teman-teman. Idenya juga udah lumayan full ya di grup. Bagus banget. Turun ke bawah siapa nih? Gafran. Di loop yang Alfor ya. Loop lanjutan. Di bagian dokumen boleh dibuka. Akbar kayaknya nge-freeze deh. Virus loadingnya lama. Oh semuanya nge-freeze. Saya yang nge-freeze. Yang ini. Astaga. Saya nge-freeze. Ah, please. Please, please. Maaf. Sinyal internet saya tiba-tiba hilang. Sorry, sorry. Lupur Hazik sudah. Virus dibuka for loop-nya. For loop-nya, for loop. Akbar sudah bagus. TB sudah. Fadil sudah. Oke, sudah. Boleh bantu saya untuk stop share? Saya bahas dulu sedikit. Tapi sama kayak minggu lalu, jadi kayaknya saya nggak selesaiin banyak karena saya butuh waktu juga untuk di bagian project ya, di 30 menit akhir. Itu saya biarkan kalian untuk menata projectnya, tapi hari ini saya akan kasih tahu template pembuatannya. Kalian bisa pakai atau kalian kalau punya ide sendiri juga boleh juga ya. Jadi jangan khawatir. Soalnya tadi ada yang nanya misalnya apakah kita buat cara sendiri. Iya, tapi kan saya akan tetap harus kasih kalian panduan template ya. Baiknya membuatnya seperti apa. Baru di next meeting berarti itu full kita buat project di awal. Kalau ada waktu untuk ngerjain latihannya, kita kerjain latihannya. Kalau enggak, iya udah berarti full project aja. Berarti yang nggak dikerjain tugasnya hari itu kalian bisa selesaikan dengan solution guide ya. Ya, jadi kan minggu depan itu kalian ada, minggu depan di sini dong. Nah, kalian ada latihan soal. Nah, latihan soalnya bisa aja kan saya nggak kesentuh sama sekali karena kita fokus di project. Tapi karena dicicil harusnya sih enggak ya. Harusnya sih bisa-bisa aja. Terus kita masuk ke for loop. Biasanya nggak kayak gini. Saya bisa jelasin dulu, maaf. Oke. Jadi teman-teman, minggu lalu kita belajar tentang while loop. Nah, hari ini kita belajar tentang for loops. Masih ingat nggak while loop itu
seperti apa. Atau saya jelasin dulu for, nanti kita simpulin ya. Kira-kira while loop sama for bedanya apa. Jadi for loops itu sama untuk mengulangi sesuatu, tapi urutannya terbatas. Dia akan mengulangi sebuah urutan, tapi ada batasannya. Kalau while loops itu nggak ada batasan, dia mengulangi saja tanpa henti. Kecuali kita punya counter ya. Kalau punya counter itu bakal terbatas. Tapi kalau di for loop itu memang sudah dibatasi. For example aja, di sini ada kayak tulisan ANN strip 123 itu sebagai loop karakter yang akan di looping satu-satu. Misalkan dari A, N, kemudian second N, kemudian dari Sri pada 1, 2, 3 itu di loop satu-satu elemennya. Apakah kita mau bandingin, apakah kita mau print, ataukah kita mau lakukan yang mana gitu tentang karakternya. Pokoknya dia di loop satu-satu setiap karakter. Nah, karakternya terbatas, cuma ada 7 karakter. Nah, jadi kita sudah tahu kalau di for, kita itu kira-kira mau berapa looping. Nah, jadi bedanya for sama loop jadinya ketahuan ya. Jadi kalau misalkan di loop yang while kita butuh counter untuk ngitung, tapi kalau di for kita sudah tahu looping kita ini akan sekian gitu ya. Untuk template ada tambahan elemen. Elemen ini yang membantu untuk melooping urutannya. Elemen itu boleh bebas, yang penting tidak terdeskripsi sebagai variabel sebelum atau setelah. Jadi harus beda aja dari yang lainnya. Tapi kita paling sering pakai huruf I sebagai loops. Terus ada in, kemudian urutannya bisa pakai range, bisa juga pakai len string ya. Jadi kita bisa juga melooping string teman-teman. For example di pertama itu ada login, ya login input string bentuknya. Kalau kita tuliskan string berarti kan kita harus menyamai apakah simbol. Nah, simbol ini boleh apa saja, ini elemen namanya. Asalkan tidak ada didefinisikan sebagai variabel di atas maupun di bawah loopnya. Nah, kemudian simbol ini akan menjadi alat untuk dia membandingkan satu per satu dari sebuah karakter. Misalkan kita mau buat sama dengan. Nah, sama dengan ini adalah sampai sampai underscore adalah simbol yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan di login ada orang yang masukin simbol terlarang, maka kita akan kasih tahu gitu. Intinya gitu. Inti programnya adalah seperti itu. Nah, jadi nanti simbol akan satu-satu melihat karakter pada login dan kemudian dikondisikan, maksudnya dibuat kondisi apakah dia masuk ke dalam simbol salah atau enggak. Kalau iya, maka dia akan print simbol terlarang. Nah, kemudian di loop for juga kita bisa menentukan jumlah range atau berapa banyak loop yang harus dilakukan. Pertama, ada range yang tunggal ya, satu angka doang. Kalau begitu artinya dia akan meloop mulai dari zero, mulai dari nol. Tapi kalau range-nya punya dua number kayak A, B, maka A adalah bilangan kecilnya, B adalah bilangan akhir. Artinya dia akan mulai meloop dari nilai terkecil A sampai nilai terakhir di B. Atau malah B-1. Seperti itu. Jadi ada beberapa cara, kita bisa juga pakai eh, mencocokkan dengan karakternya, dengan string misalkan, setiap karakter pada string. Tapi kita juga bisa menentukan jumlahnya sendiri untuk di loops-nya. Atau bahkan kita bisa juga membuat sebuah rentang atau range di mana dia akan mulai dari suatu titik angka tertentu sampai angka terakhir gitu. Kalau untuk template masih sama ya teman-teman. Template-nya masih sama, dia pakai titik dua, tapi bedanya dia ada in-nya aja sama elemen yang bebas itu, elemen yang akan membantu pengulangan pada sebuah loop range atau looping terurut. Ya itu doang bedanya. Ada pertanyaan tidak for sama why? Tidak ada, Miss. Oke, aman Yang ya. range jangkauan itu buat Hmm. batas itunya, Miss. Apa? Loopnya. Iya batas loopnya dari dia kan kadang-kadang kalau misalkan kita masukin 3 gitu. Itu berarti kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Berarti 4 loop. Tapi kalau misalkan
Kamu nggak mau tiga, nggak mau nolnya nih. Saya maunya mulai dari satu. Berarti kamu buat jangkauan satu tiga. Jadi dia akan mulai dari satu, dua, dan tiga. Jadi punya tiga loop gitu. Ya ada lagi yang lain. Almer, Hazik, Virus, Jafran. Tidak ada, Miss. Tidak ada. Oke, kita let's go ke sini. Number seven. Oh my goodness. Duh, harusnya diulangin ya. Ya udah deh. Udah ketahuan ya. Yang benar yang ini. Yang benar for symbol in login. Print symbol. Nah, jadi apa sih yang atas salahnya di mana? Coba. Ada yang bisa tahu nomor satu salah di mana? Oke. Satu, dua, tiga. Nggak ada yang jawab. Kita akan tanya Hazi. Halo Hazi. Halo Miss, Oke, nomor satu kira-kira salahnya di mana Hazi? kurang tahu sih Miss. Kurang tahu. Oke. Wah, virus. Virus Zaki. Virus. Boleh apa mic? Mic-nya bisa kan ya? Hmm, nggak tahu, Miss. Gak tahu juga. Oke, kita minta tolong dengan Adia. Di belakangnya itu nggak ada titik duanya, Miss ya. Oke, itu salah satu salahnya juga. Tapi yang salah fatalnya adalah, ada yang mau jawab? Bibi mungkin? Em, itu titik komanya ya, Titik Miss. koma oke juga, tapi itu bukan fatal banget. Yang paling fatal adalah for-nya F besar. Ya kan, nggak warna biru kan? Baru sadar kalian. Nah, iya. Tapi apakah yang tadi disebutin teman-temannya salah? Enggak juga. Titik dua benar juga bakal tetap salah. Titik koma juga akan tetap salah juga. Cuman ini fatal banget sih, gitu ya. Jadi hati-hati dalam penulisan perintah. Yang kedua, tentu saja saya akan tetap tanya ya. Pak Irus sudah ada ide untuk yang kedua? Kenapa kira-kira? Pak Adil? Kurang ini, Miss. In, betul banget. Innya nggak ada. Nggak ada in. Oke, betul. Kemudian di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini sebetulnya saya agak rancu juga kenapa dia bilang enggak bisa. Enggak bisa. Ini kalau kita cobain ya, karena kita penasaran kita cobain dulu. Apakah beneran error atau enggak? Soalnya sih agak rancu juga ini sebetulnya error betulan atau enggak ya. Yang kosongan ya 7 ya. Misalkan saya cek di sini ya. Beneran salah nggak? Jangan-jangan enggak. Oke, salah. Salahnya di sini. String in this must be integer, not string. Oke. Kata dia bahwa ini diindikasikan bahwa si teks I itu adalah string. Udah jelas banget dari programming. Cuman I di sini itu juga jadinya terdefinisikan sebagai string. Walaupun dia melupnya pakai angka ya, dia itu akan ngelupnya sesuai urutan. Tapi I-nya itu dianggap di sini di teks I itu kan huruf karakter ke. Nah, ke-nya I-nya dianggap number. Nah, itu nggak cocok. Jadi tipe datanya tidak cocok di sini sehingga eh, kurang tepat ya. Khususnya juga di teksnya. Biasanya kita kalau mau loop elemen itu kita gunakan yang namanya em, len ya untuk mencari banyaknya atau jumlah karakter.
Nah, jadi jawaban yang tepat yang ini. Apakah benar yang tepat? Coba kita lihat ya. Soalnya sama-sama string sebenarnya. Coba kita play. Ya, kalau di sini dianggapnya sebagai login. Nah, login ini langsung string didefinisikannya, jadi dia bisa aman aja untuk langsung dibuat sebagai cetakan huruf atau karakter. Kalau tadi i-nya dianggap sebagai number padahal string gitu ya. Makanya jadi salah. Oke, habis itu pengetikan kayaknya. Ya, oke, habis itu silahkan kita nomor 4 baru kita bahas lagi. Silahkan share screen dulu. Miss, ini yang ada pagar ini cuman, ini buat apa, Miss? Cuman catatan doang. Oh, Hanya sebagai catatan, jadi dia nggak, dia catatan berarti dia cuma sebagai informasi doang, kodenya nggak masuk, kodenya nggak akan terbaca, huruf-huruf itu tidak terbaca sebagai kode. Nah, cuman itu kalau di nomor 4 dia sebagai clue. Jadi boleh aja kamu hapus hashtagnya terus dibuat aja dari situ. Kalau di situ saya anggap sebagai clue ya, walaupun di situ catatan sebenarnya. Jadi saya biasanya hapus hashtagnya, terus saya pikirin pakai yang informasi yang diberikan. Tapi kalau nggak mau pakai juga sama aja sih, nggak ngaruh gitu ya. Nah, ini bagus. Ya, silakan dibaca bukletnya teman-teman yang sudah 3. Nah, ada yang apa balik ke nomor 3 dan 2 untuk mencari template-nya. Bagus juga boleh ya. Yang sudah di 4 saya tutup ya. Ada Bibi, ada Virus Jaki. Miss, Kenapa Akbar? yang di sini yang sebelum-sebelumnya itu I itu variabel ya? I itu elemen namanya. Hmm. Dan nggak harus I. Tapi seringnya kita pakai I. Sering pakainya kita pakai iya, saya seringnya pakai iya, panggilnya iya, walaupun dia in English for I ya harusnya, tapi saya seringnya pakainya i. Nah, i itu sebenarnya dia itu elemen, jadi dia itu sebagai simbol aja untuk alat atau tools yang berguna untuk melooping di dalam for di urutannya. Jadi dia membantu kayak alat bantu gitu loh. Elemen itu gunanya jadi seperti alat bantu yang membantu untuk melooping satu bagian ke satu bagian lainnya gitu. Tapi dia nggak boleh didefinisikan sebagai variabel yang sudah kamu definisikan. Jadi nggak boleh tuh apa elemen itu sama sama variabel yang kamu definisikan sebelum loop ataupun setelah loop. Kalau nggak dia error. Jadi Python-nya jadi kebingungan. Padahal itu cuma sebagai tambahan alat aja. Jadi gunakan huruf apa aja atau kata apa aja yang kalau kalian mau pakai kata tertentu gitu yang berhubungan boleh juga. Tapi seringnya kita gunakan I and J. Seringnya kita gunakan I and J aja. Apalagi kalau loopnya udah bersarang ya. Kalau loopnya sudah bersarang ya mau nggak mau pasti kita gunakannya I dan J gitu. Nah di nomor 4, oh, oke, ini udah saya tulis ya. Nggak apa-apa, nanti nomor 5 saya hapus dulu. Nah, jadi di tempat kalian, oke, saya hilangin dulu. Cuman terlihat seperti hashtag for wish. Padahal di sini, di foto ini,
dia ada tulisan masukkan keinginan Anda. Artinya, saat kita merunning sebuah program ini, yang muncul pertama kali adalah masukkan keinginan Anda. Dan kita harus inputkan Vivaldi. Vivaldi itu bukan dicetak ya, tapi orang mengartikan. Kalau kalian mau ngetikkan Ronaldinho juga boleh aja, nggak harus Rivaldi. Itu dilihat dari panah tiga sih sebenarnya udah kelihatan dari panah tiga. Panah tiga itu adalah ciri khas dari perintah input. Nah, kemudian dia lakukan preferensi telah terhitung. Nah, baru tulisan yang keluar sebagai tulisan preferensi telah diperhitungkan itu dicetak. Artinya tidak ada input di situ, pasti print. Nah, kok ini dilakukan terus-terusan sama terus ya, ada Queen, ada Rock gitu kan. Nah, kita harus mulai berpikir, oh ini berarti dia melooping. Gak mungkin kita buat satu-satu, capek banget. Kalau kita disuruh buat 1.000, aduh capek deh kita. Nah, makanya loop ini jadi berguna. Kalau kita mau melooping sesuatu yang banyak, kita nggak perlu buat itu banyak kali. Tapi kita cuma perlu buat for-nya sekian gitu ya. Kalau sudah selesai, di bawah dia buat sistem rekomendasi dibentuk. Ini artinya, ini keluar setelah semuanya terjadi. Jadi dia pasti di luar loop. Nah, jadi dilihat juga dari hasil ya. Itu kalau kita analisa dari hasil. Tapi sebenarnya kalau kita analisa dari deskripsi juga sebetulnya sama. Dia bilang tulislah 3 preferensi musik, berarti sudah jelas 3 loop. Kemudian tulislah referensi diperhitungkan setelahnya. Kalau sudah katanya, setelah semua masuk preferensinya, preferensi semua itu maksudnya adalah tiga-tiganya, maka program mencetak sistem rekomendasi dibentuk. Gitu aja. Nah, kalau misalnya kalian juga punya waktu untuk melihat tipsnya, boleh juga ya. Ini dibaca satu-satu. Nah, berarti bagaimana membuatnya? Berarti for di hashtag ini boleh dihapus, teman-teman. Nah, gunakan langsung for-nya in range 3. Kenapa 3? Pertama ada di deskripsi, kedua ada di dalam foto. Nah, kemudian wish-nya kita pakai input. Terus sesuaikan dengan yang difoto. Ya, kenapa tetap ya kita harus ngelihat yang difoto? Karena yang difoto itu outputnya sudah sangat jelas sekali. Masukkan keinginan Anda. Nah, gitu. Kemudian wish input. Lalu kita cetak preferensi ya. Print aja. Ketik. Lalu kita cetak. Seperti ini. Nah, kalau sudah loopnya dilakukan 3 kali, kita harus cetak kata-kata terakhir, yaitu sistem rekomendasi dibentuk. Ini boleh banget di copy ya, teman-teman. Udah, habis itu kita play. Udah, pasti dia akan nanya apa gitu. Misalkan musiknya hip hop, dangdut, kemudian tradisional. Nah, ini baru sekali ya. Oke, kalau ngasal gimana? Nah, gitu. Jadi aman-aman aja. Gitu doang. Jadi beda sama while kita perlu buat counternya. Kalau di for kita nggak perlu buat counter. Kita sudah tahu loopnya akan berapa. Silakan semuanya share screen. Bentar ya.
Oke, hati-hati dengan tulisannya ya. Saya rekomendasikan untuk di copy paste aja. Printnya dipojokin Hazik. Oh, fornya terlalu maju Hazik. Maaf, bentar. Fornya harus di pojok. Iya, wishnya juga jadi ngikut, print juga ngikut, tapi print yang terakhir harusnya sejajar sama for ya. Yang sudah-sudah saya stop ya, kayak virus, kayak PB, saya stop dulu. Dia hati-hati untuk kurungnya. Tulisannya juga ya, Almer. Almer preferensi tidak pakai input tapi pakainya print. Akbar sudah bisa tutup juga ya. Pakainya print Almer, Almer bukan pakai input. Preferensi aja. Kemasukan keinginan andanya pakai input udah benar. Cuman sedikit saya koreksi dimasukannya double K ya. Yang di sini pakainya print, PRINT, oke. Lalu kan soal print kan Almer kan? Oke, dimasukkannya double K, masukkan itu double K. Untuk Fadil bisa tutup. Iya, petiknya jangan lupa Jafran ya. Hati-hati juga ada tanda seru di situ kalau nggak salah ya. Ada tanda seru di akhir dibentuk tanda seru. Aida sudah bagus, Adia sudah bagus, Azik sudah bagus juga. Jafran bad input karena tidak ada titik dua di belakang range. Yes. Ya, di situ benar. Di paling belakang maksud saya. Paling kanannya tidak ada titik dua. Yes. Coba lagi. Amin. Checklist dulu, checklist. Satu kali lagi, Jafran. Oh, semuanya pakai print. Ini pakai input dong. Yang wish pakainya input. Oke, coba lagi. Titik dua di paling kanan. Bukan di situ, Almer. Salah. Setelah kurung. Setelah menulis semua instruksi di for, baru ditutup dengan titik dua. Oke, gue coba tinggal di play. Masukin dua kali, Almer ya. Checklist satu kali lagi. Jafran. Oke. Almar sudah ya? Oke, kita masuk ke 5. Ada yang sudah selesai kah di 5? Ketemu nggak bugnya? Mungkin bisa share. Bentar. Nah, saya cuma bisa sampai 5 nih kayaknya ya. 6, 7 saya jadikan solution. Tapi saya tergantung sih. Lihat nomor 6 nih. Oh, ini saya hilang dulu. Ya. Oke, ini banyak sekali salahnya. Nah, banyak sekali itu maksudnya lebih dari satu. Nggak segitu banyaknya sih sebenarnya. Um, dan dia ngomonginnya soal template yang paling salah. Fatalnya itu adalah template-nya salah. For example, number two. Kira-kira salahnya di mana? Ayo jawab. Kita minta Akbar menjawab nomor dua. Kira-kira error bad input. Kenapa tuh? Udah cobain belum Akbar? Belapan mic? Ya, Miss.
Nomor 2 ini salahnya di mana? Salah. Oh, salah. Nggak ada itu yang petik. Oke, kita tambahin petik ya bagus sekali Akbar. Kita lihat lagi kesalahannya lagi. Oke, nomor 3 Pibi. Baris 3 salahnya di mana? Ada lumayan nih. Ada dua. Em, Range-nya gak ada E sama gak ada titik dua, Miss. Betul sekali. Betul. Yes, betul sekali ya. Nah, 4 Adia. Berapa mik Adia? Nggak tahu, Miss. Gak tahu. Oke, coba lihat baik-baik dulu. Coba baik-baik. Udah ketemu belum? Ada yang sempat. Oh iya, gitu. Ada nggak? Belum ketemu. Oke, kita ke Virus. Virus, nomor 3. Ini soalnya udah pernah dijawab sama temennya sebelumnya. Jadi kalau nggak ngeh, coba lihat lagi deh, gitu ya. Virus, Nggak tahu, Miss. Belum ketemu. belum ketemu juga. Oke, Ya, Miss. Fadil, muter nih. Kalau nggak bisa muter. Fadil, kenapa Fadil? Nggak ada tanda petiknya. Yes, ini udah jelas yang paling kelihatan tuh. Petiknya nggak ada, teman-teman. Tuh, ini kan udah dijawab sama Akbar. Nah, tapi masih salah. Oh, enggak. Oh ya kah? Ayo deh, nggak apa-apa. Nomor 5, Jafran. Kira-kira kenapa Jafran? Berapa mic? Eh, suaranya nggak ada Jafran. Ada yang dengar suara Jafran? Oh, ada kecil banget. Gedein dikit dong suaranya. Oke, nomor 5 kenapa nih? Jafran, kira-kira alasannya? Kurang tahu, Miss. Kurang Kurang tahu. ingat. Oke. Kalau Almer gimana Almer melihat nomor 5? Kalau nggak salah nilainya harusnya dikurung ya, Miss ya. Nilainya harusnya dikurung. Enggak perlu. Oh. Enggak perlu. Tapi nggak apa-apa, Almer. Good job keberaniannya. Jadi tahu nih salahnya. Hazik nomor 5 kira-kira kenapa? Sebelum saya benerin tadi saya lupa ada satu lagi. Hazik, halo, balapan mic, Nggak nomor tahu, Miss. nggak tahu. Oke, sebenarnya simpel banget nomor 5. Itu cuma gara-gara tabnya nggak maju aja. Nah itu namanya indentation. Nah ini error yang sering muncul juga. Kalian juga harus perhatiin error-errornya ya, karena error-errornya itu biasanya khusus. Kalau undefined itu biasanya nggak ada variabel yang didefinisikan di atasnya. Kalau unindent itu berarti dia nggak pas, nggak match, not match any outer. Berarti dia nggak sejajarnya, nggak kurang bagus gitu kata dia. Jadi dia nggak mau. Sok rapih juga ini apa eksekutornya. Nah jadi kita play tapi masih wrong. Menurutku ini masih wrong. Nah, nilai is not defined. Why? Kenapa nih? Ada yang mau jawab? Ini bebas. Pak, Miss, ya, Bibi. itu nilainya gak ada integernya. Gak ada integernya, betul. Nilai is not defined, tapi salahnya sebenarnya ada di nilai is not defined, tapi ini integer benar. Karena apa? Karena nilai itu score. Score itu number, maka kalian perlu tambahin int. Tapi kalau Miss Fitri play, dan Miss Fitri sebut dua lagi, dia tetap define. Nah, tetap Miss, define. Kenapa, Bibi? sama dengannya ada dua, Miss. Harusnya satu. Yes, sama dengan dua hanya berlaku pada if dan while. Ya, kalau selain itu biasanya kita pakai sama dengan biasa. Jadi kalau kita masukin angka 2, itu jangan sampai kalian eh, seru banget terus masukin 100 karena kalian harus masukin 100 data. Nah, ini kita masukin 2 aja untuk lebih hitung rata-ratanya gitu. Kalau kita masukin 3 data, maka kita disuruh masukin 3 data gini. Nah, gitu ya. Jadi banyak di atas itu adalah banyak data, nilainya itu adalah nilai yang kita masukin satu-satu. Sebanyak data yang kita mau masukin berapa gitu. Jadi ini adalah kalkulator menghitung rata-rata gitu ya.
Dan ini juga bisa dijadikan sebuah ide untuk project juga sebenarnya ya. Oke, kalau gitu silahkan kita buat. Benerin ya, karena sudah terbuat. Silahkan cari scan dan kita buat. Kita masuk ke bagian 2 setelah ini. Oke, Bibi sudah ketujuh, lanjutin aja Bibi. Very good. Ini udah benar bukan, Miss? Mana Akbar? Checklistnya udah 2 kali belum? Oh, total nilai kamu tambahnya dihilangin tadi di nomor 5. Harusnya nggak perlu dihilangin. Pinky dulu. Ada plus sebelum sama dengan itu tadi dihilangkan oleh Akbar. Bukan di delete maksud saya. Tapi dia tetap ada full. Ah, tapi tadi itu ada tanda tambah sebelum sama dengan itu kamu sempat hilangin tadi. Kalau nggak kayak gitu dia nggak ngejumlahin nilai soalnya nggak bisa dihitung rata-ratanya jadinya. Oke, dia. Oke, coba pikirkan lagi. Oke, Fadil, udah bagus Dil. Tinggal dimasukkan 2 kali aja. Satu kali lagi. Pasti nggak bisa, Miss. Oke, very good. Mana Akbar? Nggak bisa 2 kali maksudnya. Oke, 1 kali lagi. Oh iya, kok jadi 2 ya? Oh ini kenapa jadi nilai ya? Ini total tadi. Pinky dulu ya. Hazik. Hazik kurung di sini kurang 1 Hazik. Oke, coba lagi play. Oke. Hazik di nomor 4 harusnya ditambahkan INT kan sebelum input ya. Ini Hazik mau buat tapi kayaknya lupa deh nulis INT-nya. Di sebelah sini harus. Nanti tutup kurung lagi di belakang ya Hazik ya. Sebelum, nah ya di situ harusnya. Nah gitu. Soalnya udah ada kurungnya. Harusnya tadi sudah ngeh untuk tambahkan INT tapi mungkin dirimu lupa. Udah, silakan. Dicobain 2 kali ya. Banyak partisipan 6 udah. 6 itu sebenarnya mirip banget sama 5. Ini titik duanya belum ada ya. Banyak nggak boleh petik, Jafret. Petiknya nggak perlu, tapi ada titik 2. Petiknya nggak perlu ditambahin, itu dia variabel. Uh-huh. Ini aku kenapa Kenapa ya? lagi? Bentar. Wait. Agak lama loadingnya bentar. Yang sudah-sudah saya tutup ya. Dia udah benar, udah hijau tuh 5-nya. Oke. Ini sinyal saya yang kurang bagus ya. Kok loadingnya agak lama ya? Itu majuin dikit totalnya. Siapa? Jafran. Yang sudah-sudah saya tutup ya. Fadil sudah. Almer sudah ya. Almer kadang-kadang suka tutup sendiri. Kalau belum saya tutup, mending jangan ditutup lah Almer. Biar saya ya ini. Yakin kamu sudah benar gitu. Totalnya terlalu maju dia sejajar sama nilai harusnya. Jafran. Kamu harus tempelinnya di T-nya. Nah, kalau kayak gitu enak. Coba. Virus. Oke. Dia aman kan ya? Tadi udah benar sih udah 5-nya. Checklist 1 kali lagi ya Jafran ya. Almer aman ya Almer. Hazik gimana? Coba share screen Hazik.
Aman, Miss. Oke, oke. Oke, aman. Sip. Oke, saya stop sampai situ dulu. Kita masuk ke bagian 2. Karena sebentar lagi jam 6. Wow, banget gak kerasa. Kita masuk ke 8. Oke, udah deh. Saya nggak, ya oke. Nah, oke, sip, aman. Jadi, teman-teman, di sini ada teks algo, terus ada elemen sign yang akan masuk ke dalam teks algo itu. Nah, makanya tadi saya pikir harusnya sih benar-benar aja ya. Tapi sebenarnya ternyata teks itu nggak bisa dibuat sebagai looping pakai elemen kalau dia ya langsung aja ke elemennya aja gitu ya. Kalau mau ke langsung ke elemennya. Jadi nggak usah pakai variabelnya kayak gini. Misalkan if sign, sign itu berarti huruf pertama yang dimasukkan ya. Kalau huruf pertamanya adalah A, maka parin bintang. Kalau enggak, hurufnya G, maka print topi. Kalau misalkan bukan G dan bukan A, maka kita print enggak ada. Dan kalau misalkan yang lainnya, dia akan print sign. Oke. Jadi kalau break itu dia keluar berhenti ya programnya. Jadi yang jelas pasti bagian ketiga G ya. Kita kan punya hurufnya dari A ya. A itu memprint bintang, udah bener ya. Terus G akan print topi, jadi tarik ke atas. Eh, kok langsung G? Langsung L ya. L itu berarti tidak ada apa-apa ya. Kalau print sign berarti cuma strip doang, kosong. Terus G itu topi, baru karakter tidak dicetak itu akan keluar. Nah, di sini O-nya kan huruf keempat ya. Oh, huruf keempat break. Kenapa kita pakainya program akan keluar? Karena break itu berhenti programnya. Dia nggak akan ngejalanin apapun. Bahkan else ini aja nggak sempat dilihat. Nah, begitu ya. Kalau misalkan dia cuma sign doang, kayak yang else gitu di L, berarti kan huruf L ya. A udah ada, G udah ada, O udah ada. Berarti sign itu adalah strip, nggak terjadi apapun. Sudah begitu, teman-teman. Silakan share screen dan mengetik di bagian kedua. Sambil dilihat bentuknya. Ini digimanain, Miss? Mana? Nomor 3. Nomor 3 coba dicek dulu di play aja. Kalau error kamu lihat per baris errornya di mana kira-kira. Lihat juga sebelumnya ya. Jangan lihat setelahnya. Kalau setelah belum dicek. Kalau sebelum berarti udah selesai, udah beres, udah benar. Kemungkinan Oh, benar 90% lah ya. Nggak benar-benar banget juga ya. Tadi kan soalnya equal 2 kali nggak kedeteksi.
Nah, jadi di play aja kalau error, coba kalian lihat errornya, perhatikan baik-baik dan coba pikirin baris itu saja kira-kira salahnya di mana. Oke, Dimas, kenapa Dimas? Ini Eh, nomor di, satu oh, gimana? nomor satu. Oh, nomor satu. Tadi sudah saya jelasin. Kamu kemana? Ah, di situ mencetak apa? Coba printnya lihat. Hurufnya sesuaikan dengan teks algo. A-nya mau apa duluan? Ditarik aja papan putihnya. Heeh, Nah, gitu. Iya, huruf pertama algo itu adalah huruf A. A-nya printnya apa? Bintang, betul. Huruf kedua heeh. L. L ada nggak di situ kondisinya? Tidak ada. Adanya G. Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak usah nyari yang lain. Kalau nggak ada L, berarti kita langsung ke else belakang. Else belakang itu sign. Sign itu pakai strip berarti. Nggak ada. Stripnya ditarik ke dua. Berarti kan urutan kedua. Nah, sekarang G-nya ada nggak G-nya? G ada. G-nya cetaknya apa dia? G. G-nya topi ya. Empatnya break. Kalau break itu program keluar. Sudah, tinggalkan deh. Tinggal di answer aja. Oke, teman-teman sudah ketiga ya. Hazik mana Hazik? Boleh share screen. Adia, Almer, Almer ada ding. Oke, Almer itu inden. Al inden itu berarti nggak pas tuh susunannya. Oke, Jafran juga udah bagus. Jangan ada yang dihapus ya teman-teman. Kalau ada yang ditambahin boleh-boleh aja sih. Oke, Adia mana Adia? Udah ya. Fadil sudah ada. Virus. Virus mana virus? Virus? Oke. Oke, yang sudah-sudah saya tutup. Bibi bisa tutup ya. Jafran. Oke. Almer. Oke. Fadil. Oke, satu, aktor. Lima sudah nih. Deborah. Aida udah. Haziq. Virus. Oke, mengetik aja nggak apa-apa virus. Let's go. Yang lain sudah ya. Good job. Teman-teman jangan malu bertanya ya. Kita kebingungan sendiri. It's okay, tanya aja. Justru harus banyak tanya. Biar banyak taunya. Kalau malu-malu tanya, jadinya banyak nggak taunya. Sayang kan? Jadi karena sayang, jadi jangan sampai malu-malu tanya. Teman-teman, di sini ada nomor, masukkan satu untuk rekomendasi off jika selesai. Nah, di sini dia kasih keterangan sesuatu ya. Off untuk selesai. Itu adalah sebuah kata kunci untuk memberhentikan program saat loopingnya adalah while. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai for, ya nggak usah mikirin itu karena for pasti udah jelas berhenti di mana, berhenti di keberapa gitu. Tapi kalau di while, kadang-kadang kalau nggak ada kondisi berhenti, itu dia akan terus-terusan jalan sampai program kita bahkan komputer kita jadi lelah, ya. Jadi untuk membuat itu kadang-kadang kita perlu banget untuk memikirkan kira-kira program kita mau berhenti dengan kondisi apa, gitu ya. Apakah dengan kondisi yang jelas berapa kali dengan for atau mau pakai while berarti kita harus pikirin mau pakai turn off-nya pakai apa katanya. Mau pakai off, mau pakai on, mau pakai off, mau pakai end, mau pakai the end misalkan, mau pakai yang lain yang hubungannya sama stop gitu itu juga boleh. Nah, di sini sebetulnya kalau kita play, dia kan bilang kalau programnya akan berhenti kalau dia bilang off ya. Kalau dimasukkan satu, dia akan meminta sebuah inputan. Nah, di sini udah ada definisi if ya. Jadi kalau kita masukin satu, maka dia akan bilang apa yang kamu rasakan. Kalau kita bilang senang, nah nanti dia akan mencetak strike. Oh, punya saya udah dibenerin ya. Astaga, harusnya. Wow, oh nggak bisa dilihat. Bentar, bentar. Jadi kayaknya udah.
Saya bikin. Nah ini ya, bukan. Nah ini harusnya. Nah jadi pertama pas kita play, nah itu udah bad input. Bad inputnya karena harusnya equal. Nah kalau dia punya if-nya pakai if, maka sama dengannya tidak boleh satu tapi dua. Kalau satu, maka kita harus menginputkan apa yang kamu rasakan pakai input, bukan pakai put doang. Nah, di dalamnya ada yang namanya condition nested alias kondisi bersarang. Jadi ini harus maju sedikit lagi sejajar sama preference yang di atasnya dan preference menjadi indikator. Pas kalau kita di play, di sini nggak boleh juga sama dengannya satu kali dan senang adalah sebuah string. Nah, jadi kalau kita play masih salah di print karena indennya nggak cocok. Kita masukin aja gini, majuin lagi juga ini. Nah, jadi kayak misalkan kalau kita udah nge-if dan else itu template-nya kayak gitu, jadi kita sudah tahu kalau dia sejajar semua gitu pasti salah gitu ya. Kemudian kalau di sini nomor ini kita pakai petik aja depan belakang. Udah, habis itu beres deh. Kita masukkan satu, dia bilang apa yang kamu rasakan, kita bilang senang, terus kita mau offin boleh. Terus kalau kita mau langsung off juga nggak masalah juga. Gitu. Jadi cuma benernya sedikit banget ya tadi ya. Dibenerinnya cuma di if harus maju sedikit, kemudian ada beberapa yang harus tambahkan petik, kemudian maju sedikit lagi juga, udah beres sama equalnya ya, equalnya dalam if harus double. Silakan dibuat, let's go. If yang kedua lebih maju lagi ya, siapa tuh ya tadi? Padahal kalau mau majuin harus nempel sama hurufnya dulu. Almer, Almer if yang kedua maju, preferensinya juga belum dibuat input. Majunya sejajar preference ya. Print maju, nomor mas sejajar sama if yang pertama. Dia udah bagus banget. Coba play. Off-nya nggak double, nggak triple ya. Oke, bagus ya, Fran. PB, nomornya sejajar sama if pertama, PB. Terus satunya kamu pakaiin ya. Oh, jangan pakaiin deh. Nggak usah pakaiin, PB. Soalnya semuanya pakai string. Nanti dia menolak yang bawah soalnya pakainya input juga. Jadi nggak usah pakaiin aja di nomor satu soalnya numbernya bukan number sebenarnya. Cuma sebagai simbolis number aja. Oke, untuk siapa nih? Hazik udah oke ya, Hazik tinggal dibuat dua kali. Oh, name is put. Putnya nggak boleh ya. Put itu input ya. Put itu input ya. Oke. Untuk virus bagus udah mencoba nomor 4 ya. Miss, Ya kenapa Fadil? ini aku apa yang salah, Miss? Senangnya belum petik ya. Input putnya belum input. Lumayan banyak tuh salahnya. Preferensi putnya harusnya input. Preferensi sama dengan senang harusnya petik. Senang ya dalam petik.
Oke, Almer itu susunannya masih kurang bagus. Else-nya sejajar sama if kedua. Print-nya maju juga ke kanan. Lagi. Oke, stop. Print-nya juga yang di bawah. Nomornya sejajar sama if, jangan sejajar sama while. Kalau sejajar sama while, ya nggak berhenti-berhenti dia, Almer. Yang nomornya yang paling bawah ya, bukan yang atas ya. Nomor yang paling bawah tidak boleh sejajar dengan while. Sejajarnya sama if yang terluar biasanya. Dah, dia sudah 4. Dia sudah 4. 4 itu mirip dengan nomor 3 kemungkinan besar ya. Yang sudah-sudah saya tutup ya. Ada Dimas, Akbar, ada Hazik, ada Pibi juga, ada Adia. Fadil gimana Fadil aman? Almer. Oke, Almer bentar. Almer. Oh, Almer nggak pencet off, Almer. Pencet off dulu. Ketikin off. Kalau enggak ya nggak berhenti-berhenti. Off, off. O, F, F. Oh, salah. Pas di Aladin. Pas dimasukkan satu. Oh, enggak. Belum bisa itu. Coba play lagi. Ini mah udah nggak ada yang salah, Almer. Cuman kamu nggak masukin selesai aja. Jadi tombol berhentinya nggak tahu di mana kamu tuh. Tombol berhentinya itu off. O, F, F. Nah, enter. Oke. Dua lagi, ya sama ya, sepertinya oleh-oleh. Karena ini sudah jam 18.02.03. Saya harus masuk ke project sekarang. Oke, kita coba. Oke, ada pertanyaan dulu nggak ya sebelum saya pindah dulu ke ini. Tidak ada, Miss. Oke, kalau gitu, sebentar. Yang lain gimana? Nggak ada, Miss. Bentar ya. Aduh, ini apa ya? Kita coba bahas ide-ide dulu ya. Ini saya kirim ini dulu. Solution Gate ada yang hilang datanya. Kemudian, oh ini dia. Terakhir yang ngisi, berarti Hazik dan Almer yang ada orangnya, yang ada orangan sekarang itu belum ngasih ide apapun. Ada kendala nggak nih Almer sama Hazik? Boleh kok pakai Gemini kan saya udah bilang. Gak apa-apa kalau mau pakai Gemini teman-teman. Gemini, Chat GPT ya taunya ya. Chat GPT boleh banget, pakai AI boleh teman-teman. Jadi jangan membatasi diri ya. It's okay aja, aman aja buat saya. Yang yang jadi masalah adalah saat idenya nggak ada. Aduh bingung nih, saya juga jadinya. Jadi tolong ya, idenya sudah dipikirkan sekarang sebentar. Saya mau bahas sesuatu dulu. Oh, di mana ya? Ini terlalu banyak yang dibuat. Tiba kita apa sih PS One terus Sunday 17 ya. Oke. Ini datanya udah disiapin belum yang udah ada data ya? Yang udah ininya, yang udah ada ide, datanya sudah ada belum? Ini datanya udah saya simpan kan ya ide kamu minggu lalu ya. Ide minggu lalu ini sudah saya simpan teman-teman. Saya gedein dulu. Hmm. Oke. Nah jadi ada Hazik sama Almer ya tolong ya idenya ya. Nah ini yang sudah-sudah. Misalkan Fadil, boleh open mic-nya.
ini data pemain dunianya dan prestasi dan sebagainya sudah dicari belum? Belum. Belum, oke. Nggak apa-apa, jujur aja, it's okay. Saya nggak akan marah kok, tenang aja. Cuman sedikit kecewa iya sih, tapi nggak it's okay lah. Terus Akbar, komponen komputer, harga salah hardware dan CISA-isinya udah ada datanya belum? Ntar nyari sih. Ntar nyari sih, ya ini nggak terlalu susah sih. Ini juga sebenarnya badminton juga aman-aman aja, dicari 5 menit juga bisa ya. Tinggal kamu ketik aja di Gemini kalian butuhnya apa, nanti dia keluar kok. For example nih ya, kalau nggak percaya ya, kenapa sih saya nggak kayak guru kalian kok yang nggak ngebolehin pakai apapun. Saya boleh banget malahan, boleh banget. Student-student sebelumnya juga banyak kok yang pakai AI. Karena memang udah zamannya ya, jadi memang saya tidak membatasi. It's okay aja. Kalau kalian mau pakai Gemini, misalkan nih, saya pakai idenya si Fadil. Tapi bukan artinya codingnya yang kalian copy ya, karena codingnya juga bisa di copy. Saya mau kasih fair-fairan aja ya, codingnya juga bisa di copy. Tapi apakah boleh misalnya codingnya boleh diambil nggak? Kalau sebagai referensi boleh aja. Tapi kalau misalnya kalian plek-plek ambil, terus pas nanti presentasi kebingungan, itu saya udah bisa lihat pasti. Daripada kayak gitu, mendingan kalian pelajari sendiri kan idenya gitu. Misalkan saya pakai punya Fadil ya. Kita pakai punya Fadil, idenya sebutkan pemain dunia, oke 5 besar. Miss, Mm-mm. tapi ini yang ini sektor tunggal putranya. Oh, sektor tunggal putra boleh. Pemain tunggal putra. Masuk ke dalam 5 ranking. Iya, putra dunia badminton yang masuk ke dalam 5 ranking. Buat data buat biodata, nggak usah banyak-banyak, biodata singkat, dan berikan 3 prestasi utama. Nanti juga boleh ini ya, kadang-kadang dia terlalu banyak, jadi kalian boleh ringkas juga. Cukup berapa menit tuh? Sudah dapat semuanya. Easy bukan? Nah, pakai aja teman-teman. Gak apa-apa. Udah, misalnya nggak sampai 1 menit udah selesai punya Fadil informasinya. Nah, kalian tinggal pakai aja itu, it's okay aja, nggak masalah. Kalau ide, jadi saya kecewa dikit-dikit bener, emang dikit bener. Sampai nggak kecewa kalau nggak apa-apa aja. Yang penting idenya ada. Nah, ini kan cara ya. Ini cara untuk dapetin datanya. Data ini bakal kita pakai. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu. Dan nanti untuk Hazik sama Almer it's okay aja, tapi tolong udah dipikirin idenya sekarang karena saya udah mau masuk ke dalam project. Jadi projectnya dibuatnya di laboratori seperti ini dan kalian create aja Python gini. Terus tuliskan nama projectnya bebas. Bebas, beneran bebas. Nama projectnya bebas. Punya saya kemarin udah ya. Misalkan lalala dulu deh. Kalau mau pakai strip nggak bisa ya, pakainya underscore itu udah paling bisa, cuman pakai underscore doang untuk memisahkan. Spasi apalagi udah nggak bisa banget. Udah, kita masuk ke dalam lembaran kosong. Berarti seperti kalian masuk ke 7-8 assignment yang kosong banget gitu. Nah, tapi masalahnya di sini kalian nggak punya deskripsi masalah. Justru masalahnya kalian buat sendiri dan selesaiin sendiri. Jadi kan tergantung kamu mau buat masalahnya susah atau enggak gitu kan. Nah, sekarang saya mau kasih template. Saya udah kasih tahu ke kalian ya, kalau misalkan project ini harus minimal ada 1 loop sama 1 if, ya kan? Habis itu terserah mau buat yang seperti apa. Saya akan kasih contoh. Punya saya adalah menghitung luas. Menghitung luasnya udah selesai belum ya? Nah, jadi di pertama, di project saya, itu ada yang namanya welcome word. Jadi di setiap aplikasi apapun yang kalian gunakan, dia akan punya kata-kata selamat datang atau welcome word. Itu kata-katanya bebas banget. Kalian mau kasih tahu itu projectnya apa. Nah, jadi di awal kalau misalkan kalian buat kuis, maka kasih juga rule kuisnya. Kalau kalian mau kasih program biasa juga kasih tahu dulu programnya seperti apa, kasih detailnya.
Nah, itu sudah harus disiapin. Nah, di saya kasih kode 1, 2. Nah, saya cuma ngasih 2 hal, luasnya persegi dan persegi panjang. Terus kalau saya masukin kode 1 dan saya udah kasih off untuk berhenti, berarti saya pasti pakainya loop while, bukan loop for. Kalau kita masukin 1, nah dia akan langsung masuk ke persegi. Perseginya dia akan bilang misalkan sisinya berapa? 4. Nanti dia akan ngitung luasnya segitu. Kalau mau udahan ya udah stop aja gitu. Nah, ini kodenya seperti apa? Kodenya template itu sangat mudah sekali. Ini pakai khawatir ini pakai enggak ya. Yes, yes, oke. Nah, jadi pertama kamu tiap pasti pakai print biasa, teman-teman. Tinggal kalian ganti aja kata-katanya. Mudah kan? Pakai print aja. Terus kalian tambahin mau printnya 3, mau 4, bebas aja. Yang penting kata-katanya dibuat, bukan kosong ya. Bukan cuman kayak 2 kata welcome gitu doang ya. Programnya harus dibuat menarik dong. Biar orang-orang beneran pengen pakai program kalian gitu kan. Terus yang kedua, ini adalah pola yang selalu saya kasih sebenarnya. Tapi kalau kalian punya ide, maksudnya ide kalian nggak cocok atau kalian udah punya kerangka ide sendiri, itu saya bolehin kok, nggak apa-apa juga ya. Tapi saya sudah punya template kayak template inilah, template khas lah ya. Template khas di project 1 itu biasanya saya gunakan sebuah variabel input di mana di sini sudah mengasih tahu pada user untuk memilih kode tertentu. Nah, di sini itu ada kode baru sebenarnya yang saya harus kasih tahu ke kalian. Di dalam string, kalau kalian gunakan garis miring yang dari kiri atas ke bawah kanan, itu sama N, itu adalah simbol dari enter. Ini simbol dari enter, jadi dia nggak akan kecetak. Nggak akan kecetak, tapi dia kecetaknya baris, jadi nggak perlu tidak perlu buat print banyak-banyak gitu maksudnya. Jadi cukup pakai itu aja kalau cuma butuhnya enter doang. Nah, terus pasti saya sudah punya pilihan. Jadi berarti kan kita sudah mikir nih. eh, oh, berarti saya akan punya pilihan kategori. Sehingga user saya akan memilih. Sampai sini paham nggak? Jadi welcome word ini walaupun sesimpel print doang, itu berpengaruh pada semua program kalian. Kenapa? Karena dia adalah ide utama. Jadi, kalian harus punya sana yang namanya kategori dulu. Nah, kategorinya boleh disimbolin dengan 1, 2 atau malah 1 kata persegi gitu doang juga nggak apa-apa. Tapi hati-hati kalau kalian gunakan kata persegi, itu kalau bisa di belakang inputnya stringnya kalian boleh masukin yang namanya lowercase ya. Seperti ini juga boleh aman aja. Gini aja nggak apa-apa. Udah cukup bagus. Dibuat lower gini. Kalau misalkan kalian mau kodenya nggak pakai number. Kalau saya pakai number ya, jadi ya nggak masalah. Nggak masalah aja menurut saya. Tapi kalaupun misalkan kita mau pakai persegi ini kan persegi ya. Soalnya kalau misalkan kita nggak pakai lower sorry, berarti saya harus buat lower dulu. Kalau saya nggak pakai lower, sebelumnya saya tunjukin dulu deh. Kalau saya nggak pakai lower, yang terjadi adalah kalau saya masukin perseginya pakai P besar, ini pasti error. Tuh, dia nggak masuk ke persegi, dia malah masuk ke bagian lain. Pokoknya dia nanya terus gitu. Nah, di sini perseginya pakai kecil soalnya saya. Nah, maka biar aman-aman aja kalian gunakan lower kalau kalian mau pakai kodenya kode kata alias huruf ya. Taruh aja di belakang kayak gini udah aman kok. Kalau saya pakai persegi caps lock aja semuanya. Masih aman, dia masuk ke persegi. Beda kan? Nah, itu kalau kalian punya input. Jadi setelah kalian menentukan kategorinya, silahkan tentukan juga inputannya langsung masuk ke while dan tentukan juga mau berhenti di mana while-nya. Kalau kalian gunakan while ya. Yang kalau gunakan for berarti nggak perlu nggak apa-apa juga. Nah, jadi harus mau pakai apa nih berhentinya? Kalau mau pakai off berarti kasih tahu di input kalau kalian akan berhenti pakai off. Kalau mau pakai stop ya kasih tahu juga. Pokoknya dikasih tahu deh. Karena user nggak akan tahu dalam-dalam yang tahu cuman kalian doang. Nah, habis itu gunakan aja kondisi udah sesuaikan aja sama data yang kalian buat gitu. Kira-kira seperti itu sih bayangannya. Ada pertanyaan tidak? Ini saya kasih kok kodenya. Jadi kalian bisa buat versi seperti ini atau kalian punya ide lain.
Disesuaikan saja. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada 15 menit waktu untuk kalian membuat laboratori dan juga mencicil proyek kalian. Silahkan. Semuanya tentu saja share screen. Kalau tidak, saya tidak bisa lihat apakah beneran ngerjain atau enggak. Let's go. Cuman 15 menit doang kok. Jadi langsung ke laboratori dan langsung buat namanya aja. Ada pertanyaan dulu nggak ya? Saya lupa nanya lagi. Bikin program buat projectnya susah, Miss. Enggak, kan cuman template-nya cuman tadi input, print, while. Dicoba dulu. Jangan dibuat susah dulu. Belum dibuat kan, Akbar? Belum. Belum. Kalau belum berarti belum tahu susahnya. Itu cuma di bayangan kita aja. Kita buat dulu. Kalau misalkan kita nggak bisa, tetap nggak bisa, kita coba lagi. Nanti kita lihat beneran nggak bisa nggak? Jangan-jangan ternyata semudah itu. Ternyata cuma di pikiran kita doang susahnya. Oke, kalau PB udah selesai ya. Saya nggak wondering, PB pasti udah selesai. Good job, PB. Nanti saya lihat ya. Tapi saya harus cek temanmu dulu. Kalau begitu berarti kan nganggur nih. Kalau nganggur, kamu boleh pikirin kira-kira mau buat apa lagi di laboratori. Boleh, silakan. Kalau mau namanya, nggak usah panjang-panjang gitu ya, Fadil. Kita nggak buat novel nih ya. Paling ini aja ya, peringkat badminton aja gitu cukup kayaknya ya, 2 kata yang utama aja. Pakai underscore ya, jangan pakai spasi, nggak boleh. Oke, dia sudah akan buat kasir. Oke, buat dulu welcome word-nya. Kalian nggak harus selesai hari ini, tenang aja. Welcome word-nya tinggal dibuat dulu. Welcome word itu kayak ya selamat datang, kalau di Google kan dia pakai Google simbol. Kita kan nggak bisa pakai simbol ya. Berarti kita harus pakai kayak kita datang ke restoran gitu loh. Kayak iya selamat datang di program kita. Program kita ini adalah bla 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 gitu. Dikasih tahu lebih detail. Udah itu dulu coba dibuat printnya. Oke, Hazik mana Hazik? Share screen dulu Hazik. Sama virus. Kita cuma punya ya sekitar 10 menit paling maksimalnya juga teman-teman. Langsung aja buat siapin. Jadi maksud saya kalian bisa juga cicil di rumah karena sudah dicicil sekarang gitu maksudnya. Jadi minggu depan ya udah gitu. Kalau bisa, tapi nggak bisa nggak apa-apa juga. Kita nanti bersama-sama. Oke, saya akan mulai dari Fadil. Ayo Fadil buat dulu welcome word-nya pakai print. Welcome word juga akan membantu saya untuk melihat pola proyek kalian juga ya. Jadi saya juga bisa bantu kok, tenang aja. Jangan khawatir. Nanti kita lihat minggu depan. Apakah ini beneran susah? Ternyata harusnya enggak sesusah itu. Jadi jangan buat susah di kepala kalian dulu sebelum kalian lakuin. Karena sebenarnya nggak ada yang susah kalau kita coba-coba terus. Pasti bisa kok. Tadinya juga kan nggak tahu Python kan. Sekarang udah tahu print, udah tahu pakainya, udah tahu for-nya, udah tahu while-nya. Tugas juga selesai semua ya kan. Berarti sebenarnya belum susah. Belum segitu susahnya. Oke, welcome word-nya silakan dibuat pakai print aja silakan. Minta buatin Gemini juga boleh teman-teman. Gemini itu pinter banget. Jujur aja saya selalu pakai AI almost apapun saya pengen tanya misalnya. Jadinya kita nggak over gimana gitu di pikiran kita nggak banyak. Nah ini juga virus sudah buat bagus sekali. Tapi bad input di 6. Coba saya lihat. Bad inputnya di 6. Kamu mau masukin apa? Oh, apa yang harus diperbarui itu untuk melindungi sistem dari ancaman baru? Oke, nomor. Masukkan teka-teki nomor ingin dijawab. Oke, nomor 1 misalkan. Coba dipencet. Oke, masukkan jawabanmu. Oke. Oh, ini ini oke. Kalau apa apa istilah untuk serangan menipu korban boleh sih, masih aman ya. Apa yang harus diaktifkan untuk menambah lapisan keamanan saat login itu kalau nggak salah tuh ini ya. Nah, oke. Hmm. OTW 2 faktor, iya benar. Kalau jawaban pertama, oh oke.
Oh, phishing doang ya. Oke sih, aman aman. Aman berarti. Tadi errornya kenapa? Enggak ada yang error nih. Ternyata. Buka string tadi, Miss. Oh, oke. Aman aman. Number guessing game nggak apa-apa, Hazik boleh. Gini Tuh, boleh, Miss. kan nambah coba lihat. Akbar. Iya boleh. Kayak apakah kamu ingin mengetahui? Nah, boleh, boleh banget. Boleh banget, silakan. Nah, kan berarti kalau Miss Fitri bilang kemarin hardware-nya pakai tipe-tipe nggak ya? Kalau Akbar hardware harganya atau general aja dikira-kira gitu harganya setiap hardware-nya. Ya Akbar. Halo, boleh open mic-nya? Akbar kemarin hardware harga kan berarti ya? Komponen-komponen komputer. Kemarin, Kemarin sih saya nulisnya saya ingat saya pakai tipe-tipe. Tapi kayaknya kalaupun kamu mau pakai komponen-komponen secara umum boleh aja sih. oh iya. Jadi mungkin di awal setelah ini komponen komputer kamu boleh kasih tahu di list gitu komponen apa saja biar dia tinggal pilih aja mau tahu harga yang mana. Jadi kamu kayak jatuhnya kayak website marketing dari apa sih sebuah toko elektronik gitu kali ya kita bisa bilang. Oke boleh kayak Deborah ini boleh juga selamat datang di supermarket gitu. Terus kayak nawarin barangnya dong, ya kan? Yang nawarin barangnya ke customernya gitu kan berarti nah nanti customernya jadi seolah-olah kayak kasir mandiri ya jadi dia masukin barangnya dia juga masukin harganya jadi kamu punya dua input tuh dia kalau bisa terus nah Jafran punya kategori bagaimana tentang kesehatan mata oke nanti berarti banyak informasi nih menjaga tentang kesehatan mata sama cara mencegah mata rabun boleh informasinya berarti nanti di print aja nggak apa-apa oke tinggal dibuat while-nya aja inputnya ya dia mau masukin yang mana udah kebayang tuh punya Jafran juga oh iya tadi saya udah kirim ya kodenya oke PB sama virus yang sudah selesai boleh juga kalian selesaikan project-project assignment yang belum selesai kayak yang hari ini gitu boleh aja nggak apa-apa karena sudah selesai ya kalau sudah selesai aman-aman aja yang penting pas saya tanya minggu depan harusnya bisa jawab ya kodenya ikutin saya juga boleh kok ritmenya gitu ya. Nah, variabel inputnya yang dipakai Deborah punya dua. Satunya dia ngasih tahu nama barang, nanti nama barangnya dicetak, nanti total harga dicetak juga gitu. Miss, jadinya ini ada dua. Jadi itu eh, Kenapa kenapa? jadi kan Miss ini kan kali-kali double ini Bentar ada bentar dua. bentar. Deborah kamu pakai HP dan laptop ya? Kok ini ya? Bergema bergema. Jadi saya dengarnya kurang jelas. Enggak Miss. Oh enggak. Oke, coba enggak terlalu jangan terlalu dekat sama mikrofonnya ya. Coba coba ulangin. Kenapa? Jadi kan ini di ada dua variabelnya. Satu nama barang, satu nama satu harganya ya Miss. Maaf maaf Deborah tetap gak kedengeran. Coba di chat aja. Di chat aja nanti saya baca chat di chat ya jelas ya nanti saya baca chatnya Oke, Miss. oke oke masih pecah soalnya suaranya kepecah kalau game tebak angka siapa Hazik itu berarti angkanya sudah disimpan ya atau
Atau Hajik mau random? Kalau random modulnya belum pernah saya ajarin soalnya. Oke, boleh nih biodata petinju Almer. Akhirnya ada ide ya. Almer sama Hajik sudah ada ide bagus sekali. Kalau ada dua ya berarti masing-masing aja. Berarti kamu punya variabel. Ini Deborah dia ya. Deborah dia kalau punya input dua ya berarti masing-masing. Berarti kamu punya variabel pertama barang. Yang variabel kedua apa harga. Ingat ya, kalau misalkan barang berarti dia INT input aja, nggak perlu pakai INT ya. Tinggal di dalamnya ada petunjuk apa, misalkan apa tadi tadi kata-katamu sudah bagus yang di situ ya. Apa yang ingin kamu beli itu harusnya masuknya ke input barang aja nggak apa-apa. Nah, terus yang di bagian kedua, kamu punya input harga, harganya harus pakai INT karena number ya. Nah, terus nanti while-nya pakai stop aja. Pakai stop atau pakai off juga boleh. Jangan lupa keterangan itu dikasih tahu ya. Bisa aja Hazik ini sih apa pakai if-nya lumayan banyak, yang paling dua atau tiga lah ya. Hazik bisa aja pakai angka yang sudah Hazik tentuin itu boleh. Nanti kalau dia lebih besar, maka nanti akan ada informasi angkanya lebih besar gitu. Kalau lebih kecil, maka bilangnya angkanya lebih kecil. Itu aja. Soalnya random belum saya ajarin ya. Nanti kita ketemu random, Hazik bisa ini. Hazik bisa selesai. Oke, teman-teman, boleh save dulu. Yang penting idenya sudah ada lumayan lengkap ya. Hazik ada tebak angka. Minggu depan kita lanjutin lagi. Bayangannya juga sudah terbayang, saya harap ya. Jadi kalaupun mau dicicil di rumah masing-masing seperti yang dilakukan oleh PB dan Virus, kita apresiasi juga untuk kedua student ini. Sebentar, tinju punya Almer ya. Nah, kalian boleh juga gitu menyicil di rumah, nggak masalah juga buat saya ya. Tapi kalau misalkan bingung, pengen benar-benar tahu prosesnya, boleh juga di next week kita akan ada punya waktu 40 menit untuk selesaiin project. Nah, setidaknya hari ini saya sudah kasih gambaran kepada kalian bagaimana menyelesaikan program. Nah, itu keputusan kalian tinggal mau selesaiin programnya seperti apa gitu atau nanti punya ide baru. Biasanya kalau ke trigger biasanya akan ada ide baru atau ada tambahan gitu ya. Ya, karena waktunya sudah habis, terima kasih semuanya sudah hadir. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Hari ini kita belajar for loop. Tidak ada, Miss. Tidak ada. Oke. For loop bisa digunakan untuk looping yang terbatas yang udah berurut juga ya. Nanti kalian tinggal pikirkan, coba latihan juga di for loop-nya. Di assignment oleh saya ada tiga kalau nggak salah ya, tiga atau empat. Nah itu coba dikerjakan. Nanti apa ya? Solution Gate akan segera saya kirim juga. Kalau begitu mungkin sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat sehingga kita bisa lihat hasil proyeknya semuanya. Karena di minggu depan pasti ada presentasi untuk proyek ya. Bukan presentasi soal assignment lagi, tapi presentasi soal proyek yang kalian buat. Begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditutup. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Selamat malam, selamat sore. Bye-bye. Thank you ya Akbar, Bye, Miss. Jafran, Pibi Assalamualaikum, juga, Miss. Fadil. Waalaikumsalam, Virus. Saya Jenif ya. Thank you.